Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Nur Aini Novita NIM 4101417066, Yani Nur Rohmah dengan NIM 4101417093, Nur Asri dengan NIM 4101417102. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jurnal berbasis metode numerik atau penerapan metode numerik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada skripsi dari Ismuniarto tahun 2016, jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul Perbandingan Metode Pengapitan Akar Bisection, Regula Falsi, dan Sekant Persamaan Nonlinear dalam Menyelesaikan Analisis Break-Even. Berikut merupakan fungsi pada analisis break-even. Fn sama dengan negatif 1400 kali 1,2 pangkat n dibagi 1,2 pangkat n dikurangi 1, dikurangi 150 n dibagi 1,2 pangkat n dikurangi 1, ditambah 3750. Pada kesempatan ini, solusi dari analisis break-even akan diselesaikan menggunakan metode bisection, regula falsi, dan sekant. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode bisection. Dengan fx sama dengan fn, a, b yaitu 2,10 dan epsilon sama dengan 0,001. Pada iterasi yang pertama, an sama dengan 2, bn sama dengan 10, nilai m diperoleh dari an ditambah bn dibagi 2, kemudian substitusikan an dan m ke persamaan fx, sehingga diperoleh fan, yaitu negatif 1513,63 sekian, Fm yaitu 1191,88 sekian, dan FAN dikali Fm sama dengan negatif 1.804.078,84 sekian. Kemudian kita hitung galatnya diperoleh 0,66667. Perhitungan galat masih kurang lebih dari epsilon, artinya masih dilakukan perulangan karena nilai yang diperoleh masih lebih besar dari nilai toleransi. Perhitungan berhenti pada iterasi ke-12 dengan selisih interval kurang dari epsilon dengan nilai akar persamaannya adalah 3,22852. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan metode regula falsi. Dengan fx sama dengan fn, a, b yaitu 2,10 dan epsilon sama dengan 0,001. Pada iterasi yang pertama, an sama dengan 2, bn sama dengan 10, dan nilai w diperoleh dengan rumus fbn dikali an dikurangi fan dikali bn dibagi fbn dikurangi fan, sehingga diperoleh w sama dengan 5,66381. Kemudian substitusikan an, bn, dan w ke persamaan fx sehingga diperoleh fan, yaitu negatif 1513,63 sekian, fbn 1791,42 sekian, fw 1106,08 sekian, fan dikali fm sama dengan negatif 1.674.203,92 sekian. Kemudian kita hitung galatnya, diperoleh 1, di mana lebih besar daripada epsilon, artinya masih dilakukan perulangan karena nilai yang diperoleh masih lebih besar dari nilai toleransi. Perhitungan berhenti pada iterasi ke-9 dengan selisih interval kurang dari epsilon dengan nilai akar persamaannya adalah 3,23050. Yang ketiga yaitu perhitungan dengan menggunakan metode sekant. Dengan fx sama dengan fn, a, b yaitu 2,10 dan epsilon sama dengan 0,01. Pada iterasi pertama, dengan an sama dengan 2, bn sama dengan 10, kemudian nilai h diperoleh dengan rumus bn dikurangi dalam kurung bn dikurangi an dibagi fbn dikurangi fan dikali fbn, sehingga diperoleh h yaitu 5,66381. Kemudian substitusikan an dan bn ke persamaan fx, sehingga diperoleh fan negatif 1513,63 sekian, fbn 1791,42 sekian.
Kemudian dihitung galatnya dan diperoleh nilai 0,76560. Lebih besar daripada epsilon, sehingga masih perlu dilakukan perulangan. Karena nilai yang diperoleh masih lebih besar dari nilai toleransi. Kemudian perhitungan berhenti pada iterasi ke-7 dengan selisih interval kurang dari epsilon dengan nilai akar persamaannya yaitu 3,22968. Setelah menemukan akar persamaan pada fungsi fx, langkah selanjutnya adalah mensubstitusikannya ke persamaan untuk pembelian Intel Pentium dan pembelian AMD. Berikut merupakan perbandingan hasil dari metode bisection, regulavalsi, dan secant pada analisis break-even. Jadi tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam metode bisection menghasilkan kerugian yang lebih besar dibanding kedua metode yang lain, yaitu sebesar 542,978. Sedangkan kerugian paling kecil yaitu dengan metode regulavalsi sebesar 542,531. Sedangkan dalam pembelian AMD, keuntungan terbesar yaitu dengan perhitungan menggunakan metode bisection sebesar 348,3678. Sedangkan keuntungan terkecil yaitu dengan perhitungan menggunakan regulavalsi sebesar 347,027. Selanjutnya yaitu perbandingan hasil dari metode bisection, regulavalsi, dan secant pada analisis break-even dengan epsilon sama dengan 0,001. Jadi hasil tabel menjelaskan bahwa hasil nilai hampiran yang paling mendekati sebenarnya adalah pada metode secant, dikarenakan nilai galatnya paling sedikit dibanding ketiga metode yang lain. Selanjutnya yaitu perbandingan kecepatan iterasi metode biseksi, regulavalsi, dan secant. Jadi tabel dijelaskan bahwa untuk analisis break-even metode secant merupakan metode yang paling cepat dalam melakukan proses iterasi. Ini terlihat dari jumlah keseluruhan iterasi untuk ke-10 percobaan yang dilakukan. Hasil menunjukkan untuk metode secant memiliki 65 jumlah iterasi untuk 10 kali percobaan, metode bisection 113 jumlah iterasi, dan metode regulavalsi 109 iterasi. Kesimpulan yang diperoleh yaitu pada perbandingan metode bisection, regulavalsi, dan secant, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa metode secant merupakan metode yang efisien dalam melakukan analisis break-even. Hal ini ditunjukkan pada nilai galat yang diperoleh pada akhir proses iterasi menunjukkan nilai galat paling sedikit, serta dalam percobaan lain, metode secant juga menggunakan proses iterasi yang lebih sedikit dibandingkan metode yang lain. Nah, untuk jurnal yang kedua berasal dari Jurnal Matematika dan Terapan dengan judul Perbandingan Metode Lagrange dan Metode Newton pada Interpolasi Polinomial dalam Mengestimasi Harga Saham. Interpolasi polinomial Lagrange. Bentuk polinom Lagrange berderajat n dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. Pn sama dengan sigma I dari 0 sampai N, LIX, Fx dengan Li sebagai berikut, dan Fxi sama dengan Yi kali Pnx menyatakan fungsi interpolasi polinomial Lagrange berderajat N dengan Fxi sebagai koefisien interpolasi Lagrange-nya dan Li sebagai polinomial Lagrange-nya. Sedangkan interpolasi polinomial Newton dalam bentuk berderajat n adalah sebagai berikut. Pnx sama dengan A0 ditambah A1 x min x0 ditambah A2 x min x0 x min x1 dan seterusnya sampai An x min x0 x min x1
sampai x min xn min 1, di mana A0 dan A1 disebut sebagai koefisien-koefisien dari fungsi polinomial Newton secara rekursif. Secara rekursif, polinomial Newton derajat n dinyatakan sebagai berikut dengan basis P0x sama dengan fx sama dengan A0. Nah, untuk estimasi harga saham dengan menggunakan polinomial Lagrange dan Newton, digunakan data sekunder, yaitu data harga close saham PT Indosat Tbk pada tanggal 1 September 2016 sampai tanggal 30 November 2016 yang diperoleh dari duniainvestasi.com. Nah, peneliti mengurutkan data berdasarkan tanggal terjadinya harga saham, yaitu tanggal selain tanggal pada hari Sabtu dan Minggu, sehingga nilai X juga berurutan berdasarkan harga saham tersebut. Analisis harga saham dilakukan dengan mengambil beberapa sampel data. Berikut adalah data harga close saham PT Indosat Tbk. Nah, ini merupakan data dari tanggal 1 September sampai dengan 30 November 2016. Untuk algoritma estimasi harga saham dengan menggunakan metode Lagrange dan Newton menggunakan algoritma yang sama, yaitu yang pertama, analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan software MATLAB R2012B. Algoritma yang digunakan dalam analisis harga saham dengan metode ini adalah sebagai berikut. Masukkan data variabel X, masukkan data variabel Y, kemudian masukkan nilai N yang merupakan banyak data dari variabel X, menghitung dan menentukan nilai-nilai koefisien fungsi polinomial. Selanjutnya, membentuk fungsi polinomial, kemudian memasukkan nilai X yang ingin diinterpolasikan sampai dengan xt, kemudian menghitung nilai Y berdasarkan fungsi yang dibentuk pada langkah 5 untuk nilai X yang dimasukkan pada langkah 6. Nah, kemudian menghasilkan nilai interpolasi. Ini adalah skrip dari fungsi interpolasi polinomial Lagrange pada MATLAB. Nah, setelah menulis skrip pada MATLAB, kemudian diinput data variabel X dan Y serta memanggil YT untuk mengganti dan memasukkan xt dengan nilai X yang ingin diinterpolasi untuk mendapatkan nilai interpolasinya. Nah, sedangkan ini adalah skrip dari fungsi interpolasi Newton. Setelah menuliskan skrip ini pada MATLAB, selanjutnya pada command window MATLAB diinput data variabel X dan Y serta memanggil YT untuk mengganti dan memasukkan nilai xt dengan nilai X yang ingin diinterpolasikan untuk mendapatkan nilai interpolasinya. Berikut ini adalah hasil interpolasi metode Lagrange dan metode Newton. Nah, ini adalah nilai xt-nya dengan mengambil dari sampel 10, 12, 14, dan seterusnya sampai 58, dan kemudian Ft Lagrange ini adalah hasil interpolasi Lagrange dan Ft Newton adalah hasil dari interpolasi Newton. Nah, setelah kita mendapatkan Ft Lagrange dan Ft Newton atau hasil interpolasi Lagrange dan Newton, kemudian kita bandingkan. Perbandingkan keakuratan hasil estimasi harga saham antara Newton Lagrange dan metode Newton pada interpolasi polinomial. Perbandingan yang pertama adalah dengan membandingkan nilai standar deviasi dan nilai standar deviasi relatifnya dengan rumus sebagai berikut. Diperoleh nilai standar deviasi dari analisis data dengan metode Lagrange adalah sebesar 388,827 dengan nilai standar deviasi relatifnya sebesar 6,286% dan nilai standar deviasi dari analisis
metode Newton adalah sebesar 388,146 dengan nilai standar deviasi relatifnya sebesar 6,276%. Di sini diperoleh bahwa nilai interpolasi dengan metode Newton memiliki nilai standar deviasi relatif yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai interpolasi Lagrange dengan maksudnya lebih kecil dari nilai yang dihasilkan dari interpolasi metode Lagrange. Nah, kemudian perbandingan yang kedua adalah perbandingan galak atau error dari estimasi harga saham antara metode Lagrange dan metode Newton pada interpolasi polinomial. Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keakuratan analisis estimasi adalah dengan mean absolute percentage error. Semakin kecil nilai tersebut dari suatu analisis, estimasi semakin menunjukkan tingkat keakuratan yang lebih baik dengan rumus sebagai berikut. Diperoleh nilai mean absolute percentage error untuk hasil interpolasi Lagrange adalah 1,448% dan nilai untuk interpolasi Newton adalah 1,435%. Diperoleh bahwa nilai error dari hasil interpolasi yang diperoleh dari analisis menggunakan metode interpolasi polinomial Newton lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai map dari hasil interpolasi yang diperoleh dari analisis dengan menggunakan metode interpolasi polinomial Lagrange. Maka dapat disimpulkan bahwa estimasi menggunakan metode Newton lebih baik dibandingkan dengan estimasi menggunakan metode Lagrange. Ya, selanjutnya adalah jurnal ketiga mengenai perbandingan keefisienan metode Newton-Raphson, metode Secant, dan metode bisection dalam mengestimasi implied volatility saham. Dalam saham, salah satu alternatif instrumen investasi yang dapat ditawarkan kepada investor di dalam pasar modal adalah opsi. Pada tahun 1973, model Black-Scholes dikembangkan oleh Myron Scholes and Fisher Black. Model ini memberikan solusi untuk penilaian call option and put option yang tidak memberikan dividen. Pada model Black-Scholes, volatilitas bersifat konstan atau tetap selama usia opsi diketahui pasti. Namun, hal ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada pasar sebenarnya. Oleh karena volatilitas bergerak secara random atau tidak dapat diobservasi secara langsung, maka harus dilakukan penafsiran nilai volatilitas. Nilai volatilitas dapat ditaksir menggunakan implied volatility. Implied volatility adalah volatilitas yang diestimasi dari mekanisme pasar dengan memilih kontrak opsi dengan expiration date yang sama. Berdasarkan keadaan persaingan pasar, Black and Scholes menunjukkan bahwa harga saham mengikuti gerak Brown geometrik pada suku bunga dan volatilitas tertentu. Fungsi volatilitas dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu F sigma dapat dilihat pada layar atau dapat juga ditulis dengan F sigma sama dengan C ops min C JBS sigma. Sedangkan turunan pertama pada F sigma dapat dilihat pada layar. Nah, pada kesempatan kali ini, solusi dari volatilitas akan diselesaikan menggunakan metode Newton-Raphson, metode Secant, dan metode bagi dua atau bisection. Yang pertama menggunakan metode Newton-Raphson. Di sini kami menggunakan epsilon
10 pangkat min 5 dengan iterasi maksimum adalah 100. Dengan menggunakan hampiran awal dengan nilai 0,06, didapatkan F sigma I min 1 0,05 dan F aksen sigma I min 1 yaitu min 6,52978. Maka hampiran selanjutnya dengan menggunakan rumus di bawah, kita dapatkan sigma I 0,068548. Iterasi kedua dengan cara yang sama, maka didapatkan iterasi ketiga. Iterasi berlanjut sampai dengan error kurang dari epsilon dengan nilai epsilon 10 pangkat min 5. Didapatkan iterasi sampai dengan iterasi ketiga. Selanjutnya, untuk metode secant. Metode secant di sini kita menggunakan dua hampiran, yaitu hampiran I min 1, maksud saya sigma I min 1 dan sigma I. Dengan epsilon 10, min 5 dan maksimum iterasi adalah 10. Dengan menggunakan rumus metode secant, kita akan mencari hampiran selanjutnya dengan cara rumus hampiran yang telah ada di layar laptop, yaitu XI plus 1 sama dengan XI min FXI dikali XI min X1I maksudnya X1 min I dibagi Fx1 min Fx1 Fxi min 1 sampai epsilon error atau galat kurang dari nilai epsilon. Dengan menggunakan rumus tersebut, kita dapatkan iterasi sampai ke 4 dengan nilai galatnya dapat dilihat pada baris terakhir kolom terakhir. Selanjutnya, metode bisection. Metode bisection ini kita menggunakan hampiran yang tertera yaitu 0,06 dan 0,1 dengan nilai epsilon 10 pangkat min 5 dan kita menggunakan maksimal iterasi yaitu 100. Nilai sigma I plus 1 didapatkan dengan cara penjumlahan antara sigma I min 1 ditambah sigma I dibagi 2. Untuk nilai fungsinya menyesuaikan dari nilai sigmanya. Sampai dengan nilai galat itu kurang dari nilai epsilon, maka iterasi akan berhenti. Selanjutnya, dengan membandingkan nilai volatilitas, error relatif dan kecepatan iterasi dari metode Newton-Raphson, metode secant, dan metode bisection dapat dilihat pada tabel 4. Berdasarkan tabel 1, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai volatilitas diperoleh pada iterasi ketiga, yaitu dengan nilai sigma sama dengan 0,068254 dan error relatif yaitu 4,084282. Berdasarkan tabel 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai volatilitas diperoleh pada iterasi keempat dengan nilai sigma 0,068254. Sedangkan tabel ketiga dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai volatilitas diperoleh pada iterasi ke-16.
Berdasarkan tabel keempat, diperoleh hasil simulasi menggunakan metode Newton-Raphson, metode Secant, dan metode bisection dengan nilai implied volatility yang sama, yaitu 6,8254%. Simulasi berhenti secara berurutan pada iterasi 3, 4, dan 16 dengan nilai error tertera pada tabel 4. Dari tabel 4 tersebut, metode Newton-Raphson lebih cepat konvergen, yaitu pada iterasi ketiga dan menghasilkan nilai error relatif yang lebih kecil daripada metode Secant dan metode bisection. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode Newton-Raphson adalah metode terbaik dalam menaksir implied volatility saham, karena metode ini konvergen paling cepat dan paling akurat dibandingkan dengan metode Secant dan metode bisection. Sekian pemaparan dari kelompok 14. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.